Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Semoga kita semua sehat dan selalu dilancarkan aktivitasnya. Senang menyapa kembali Anda, masih bersama saya Timur Arif Riyadi, tuan rumah Bincang si Ipol. Bicara seputar info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, transportasi publik menjadi isu penting ibu kota dan daerah penyangganya. Kemacetan, polusi, stres, dan mobilitas berbiaya tinggi menjadi alasan utama mengapa transportasi harus terintegrasi dengan baik. Berbicara sistem transportasi publik, selain infrastruktur dan moda angkutan, dibutuhkan pula ekosistem pendukung, salah satunya sistem pembayaran transportasi yang mudah, murah, dan aman. Tentunya agar warga bisa semakin tertarik dan beralih ke moda transportasi umum. Nah, untuk berbincang masalah itu telah hadir dalam podcast Bincang Sipol Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia, Bapak Muhammad Kamaludin. Apa kabarnya? Kabarnya baik, Mas Timur. Gimana nih, karyawan masih sehat, lancar melayani? Alhamdulillah semua lancar. Kita sudah sudah banyak yang bekerja dari kantor untuk mengejar target, tapi semuanya sehat. Baik, sebelum kita membahas sahabat Ipol lebih jauh, kita simak berikut video insert. Baik sahabat Ipol, tadi telah kita saksikan video korporasi dari PT Jaklingko Indonesia. Nah, ini gimana nih Pak Kamaludin? Kira-kira kalau dari gambaran umum sendiri, sistem transportasi Jakarta itu seperti apa sih? Sistem transportasi Jakarta sebetulnya kan Jakarta baru mendapatkan penghargaan Sustainable Transport Award ya. Jadi sebetulnya sistem Jakarta ini secara moda sudah sangat lengkap. Dan juga keterjangkauan untuk angkutan umum di Jakarta ini sudah 83% area di Jakarta itu sudah terjangkau oleh semua angkutan umum. Kemudian targetnya memang kedepannya akan terus ditambahkan. Kemudian yang menjadi PR memang adalah integrasinya. Jadi sekarang sudah ada moda-moda yang sangat modern gitu kan, ada MRT Jakarta yang ada di bawah tanah dan di atas, semuanya bebas hambatan. Kemudian ada Transjakarta, kemudian ada LRT Jakarta, ada juga kereta komuter Indonesia. Semuanya ada fungsi-fungsinya, semua ada tujuan-tujuannya. Nah sekarang bagaimana untuk digabungkan semuanya yang perlu diintegrasikan. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa merasakan manfaat dari keintegrasian itu gitu ya Pak Kamal ya? Pasti. Nah, berbicara tentang korporasi ini, ada PT Jaklingko Indonesia. Sebetulnya latar belakang berdirinya perusahaan ini seperti apa sih Pak? Bisa digambarkan ke sahabat Ipol? Iya, latar belakang berdirinya adalah untuk bagian dari integrasi keseluruhan untuk transportasi umum di Jakarta. Idenya Jaklingko ini diambil dari analogi irigasi persawahan di Nusa Tenggara ya, dan diambil dari bahasa Manggarai. Lingko itu artinya jaringan persawahan, jaknya itu Jakarta, dan ini dianalogikan semua transportasi umum di Jakarta itu harus bisa terhubung seperti terhubungnya irigasi persawahan di sana gitu.
Dan ini kita gunakan sebagai perkembangan baik itu di dimensi integrasi layanan, integrasi manajemennya, dan terakhir untuk integrasi pertiketannya dan integrasi tarifnya. Jaklingko Indonesia dibentuk di tahun 2020 untuk fokus di dimensi pertiketan dan tarifnya. Itu jadi yang dibentuk dengan perusahaan patung sebagai perusahaan patungan. 20% dimiliki Transjakarta, 20% dimiliki MRT Jakarta, 20% dimiliki oleh Jakarta Propertindo yang menjadi induknya LRT Jakarta, dan 40% dimiliki oleh Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang merupakan perusahaan patungan lagi ini antara MRT Jakarta dengan Kereta Api Indonesia. Jadi induk utamanya kami adalah gabungan antara BUMD dengan BUMN. Dan ini integrasi yang menyeluruh untuk angkutan umum di Jakarta. Jadi pantas sekali ya namanya PT Jaklingko Indonesia karena memang menggabungkan antara perusahaan daerah, kemudian BUMN nasional juga ada di situ. Betul, ya Pak. Betul, iya. Baik, kalau untuk kerjasamanya selama ini Pak, pemangku kepentingan apa saja sih yang terkait dengan PT Jaklingko Indonesia ini? Pemangku kepentingannya melibatkan Dinas Perhubungan terutama ya untuk di DKI Jakarta sendiri. Karena untuk tarif di Jakarta tentunya melibatkan kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga kami juga melibatkan Kementerian Perhubungan karena operator kami juga beroperasi di area Jabodetabek di luar area Jakarta. Jadi ada tarif yang nantinya akan berlaku bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Jabodetabek, dan ini kerangka peraturannya ada kerangka peraturan di Pemprov DKI Jakarta dan ada peraturan di Kementerian Perhubungan. Oke. Kalau selama ini kita mendengar Pak Gubernur Anies Baswedan sering mengatakan banyak masukan dari masyarakat untuk kemajuan DKI Jakarta. Nah, kalau untuk pendirian dan latar belakang PT Jaklingko Indonesia sendiri sebetulnya mendapat masukan juga dari bawah nggak sih Pak, termasuk DPRD atau semacamnya gitu Pak? Pasti. Jadi ini kan sudah mempertimbangkan masukan yang sudah cukup panjang sebetulnya kan ya. Kalau kita melihat ide Jaklingko ini di tahun 2018, kemudian sudah mendapatkan banyak masukan dari semua stakeholders, dan baru dibuat pergubnya itu Pergub 63 tahun 2020 yang menugaskan kepada BUMD untuk melakukan sistem integrasi pembayaran transportasi se-Jabodetabek. Dan dari pergub itu baru dibuat perjanjian pemegang saham antara para pihak tadi di pertengahan Juli 2020 sehingga terbentuklah Jaklingko Indonesia. Jadi prosesnya ini suatu proses yang panjang, komprehensif. Konsepnya juga sudah banyak disempurnakan dan yang kita lakukan sekarang adalah konsep yang paling baik. Baik. Apalagi sekarang masyarakat semakin kritis nih ya Pak ya. Betul. Bagaimana transportasi bisa berjalan dengan baik. Ya. Tadi kalau Pak Kamaludin sudah berbicara tentang latar belakang mendirikan PT Jaklingko seperti apa, kemudian pemegang sahamnya seperti apa. Nah, sekarang sebetulnya kesiapan dari sistem pembayarannya ini seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan? Tapi sebelum kita masuk masalah itu Pak, kita coba simak dulu video berikut ini. Ya. Pernah dengar tapi saya nggak pernah pakai gitu. Pernah dengar sih, pernah dengar. Tapi belum punya ya? Belum. Pakai Jaklingko dari mulai diberlakukan peraturan pakai kartu karena saya tinggal di Cilandak. Jadi dulu saya juga sebenarnya narik angkot. Jadi teman-teman saya pakai ini sejak pertama kali dikeluarin karena teman-teman saya sempat punya angkot di angkot Jakarta 3101 Pondok Labu. Nggak ribet. Ya karena kita emang harus segera memodernkan diri ya karena negara-negara lain udah modern, jadi kita harus terbiasa dengan kartu kayak gini karena di mana-mana orang udah simple gitu hidupnya. Dari zaman kuliah saya kan juga udah ada kayak gini-gini e-money gitu. Jadi saya seneng banget kalau angkot pakai kayak gini. Jadi Jakarta tuh untuk turis asing mungkin lebih
modern lah gitu. Sebenarnya sih pemanfaatannya sih udah mulai bagus ya, cuman cara edukasi untuk masyarakatnya kurang dalam pemakaian Jacklinko. Saya inginnya seperti busway biasanya ya, seperti transportasi kelas-kelas menengah. Soalnya sekarang biasanya saya terganggu pengamen. Nah kalau pakai busway aman lah, adem, tenang. Baik sahabat Ipol, Pak Kamal tadi telah kita saksikan video masukan dari netizen nih Pak. Ternyata di lapangan banyak juga nih yang belum mengetahui tentang keberadaan kartu Jaklingko. Apalagi nih sepertinya ada standar baru dan segala macam yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Kamaludin. Nah, menyambung pertanyaan kami tadi, sebetulnya kesiapan dari sistem pembayaran yang sudah dijalankan selama ini seperti apa Pak? Ya, jadi sekarang yang sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Bapak Menteri Perhubungan dan juga Bapak Menteri BUMN adalah kartu transportasi Jaklingko dan juga aplikasi Jaklingko-nya. Jadi ini dua alat pembayaran platform sebetulnya ya yang bisa digunakan untuk antar moda. Jadi kalau dulu ada memang kartu Jaklingko yang berwarna biru, itu hanya bisa digunakan di Mikrotrans dan Transjakarta. Dan tarifnya juga hanya mengintegrasikan antara Mikrotrans dengan Transjakarta maksimum 5.000. Nah, ini akan dikembangkan lagi. Akan bisa digunakan bukan hanya antara Transjakarta dengan Mikrotrans, tapi juga dengan MRT Jakarta, dengan LRT Jakarta, dan dengan kereta komuter Indonesia. Jadi, seperti tadi, 83% area Jakarta bisa dijangkau dengan menggunakan dua platform ini. Dan ini juga membantu untuk warga di aplikasi kami bisa merencanakan perjalanan antar moda. Jadi tinggal pilih akan pergi ke titik mana di Jabodetabek, dari titik kita sekarang berada langsung diberikan rekomendasi perjalanannya. Misalkan mulai dengan KCI dulu, terus kemudian disambung dengan MRT Jakarta, dan ujungnya nanti disambung Transjakarta. Itu semuanya muncul dari aplikasi. Dan ini sudah siap sebetulnya. Kami sedang lakukan perluasan uji coba. Kenapa dilakukan uji coba dulu? Ada dua hal. Jadi yang pertama, kami perlu mendapatkan mobilitas warga ketika melakukan uji coba ini, untuk memastikan datanya bahwa semuanya antar modanya bisa berjalan lancar. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami perlu pastikan semua gerbang yang ada di halte dan di stasiun itu bisa menerima kartu dan aplikasi ini dengan lancar. Jadi itu yang sedang dilakukan sekarang. Menuju nanti di Maret 2022, ini semuanya bisa dipakai oleh publik secara luas. Jadi bisa melayani 2 juta penumpang per hari di Jabodetabek ini, dan di masing-masing moda tadi dengan tarif terintegrasi yang juga lebih murah nantinya. Oke. Ya. Jadi semua sekarang sudah teknologi di genggaman tangan ya Pak ya? Ya. Mulai dari kita keluar rumah sampai nanti ke tempat tujuan kita, tinggal klik pakai aplikasi Jaklingko. Iya tuh. Betul. Nanti akan terdeteksi tersendiri tuh ya, ada jalurnya seperti apa, rekomendasi transportasi seperti apa, dan cuma sekali tap gitu ya mungkin ya. Jadi tab-nya bisa menggunakan aplikasi yang sama, dari mulai moda pertama sampai ke moda ketiga dan berikutnya. Dan memang di titik-titik integrasi nanti akan ada sosialisasinya juga. Yang stasiun dan haltenya sudah betul-betul terhubung, itu nanti hanya satu kali tap. Begitu. Jadi memang ada beberapa titik yang akan seamless. Pokoknya semakin mudah nih ya sahabat Ipol. Pokoknya siap-siap nanti di tahun depan, tepatnya mungkin bulan Maret, sudah bisa diunduh aplikasinya gitu ya Pak ya? Betul. Iya. Nah sekarang berbicara tentang sistem pembayarannya sendiri nih. Kalau dari PT Jaklingko sendiri sudah memanggil vendor seperti apa? Karena kan kabarnya juga nanti akan ada data-data kita yang dimasukkan ke situ, dan itu butuh sistem keamanan yang komprehensif. Nah itu gimana tuh Pak, bisa di-share ke sahabat Ipol? Kami mulai seleksi mitra strategis, jadi bukan hanya vendor ya. Kita melihatnya mereka sebagai mitra strategis selama 8 tahun ke depan, sejak bulan Januari tahun ini.
Jadi prosesnya sejak kami berdiri langsung kami melakukan seleksi mitra strategis dan awalnya ada 19 perusahaan lokal dan internasional. Jadi ini suatu seleksi yang kompetitif sekali. Kemudian dari 19 ini masing-masing membuat konsorsium karena kompleksitas transportasi di Jabodetabek ini, sehingga akhirnya terpilih konsorsium 4 perusahaan. Yang pertama Jatlindo, kemudian yang kedua Aino. Ini 2 perusahaan lokal yang sudah berizin Bank Indonesia. Ini penting supaya kita bisa akselerasi untuk implementasinya. Kemudian ada juga Lico dan Thales dari Prancis. Nah, Lico dan Thales ini sudah memiliki kompetensi untuk integrasi tiketing di kota-kota besar lain. Jadi mereka digunakan pastinya dipakai di Prancis, kemudian dipakai di Belanda, dipakai di Singapura, di Hong Kong, tempat-tempat yang memang integrasi transportasinya sangat kompleks dan terbukti sistem mereka, platform mereka itu bisa melayani penumpang dengan jumlah besar, dengan kompleksitas yang tinggi, dan juga dengan keamanan yang terjamin. Jadi ini keamanan informasinya menggunakan standar internasional. Kami juga akan memproses sertifikasi ISO dan kami pastikan data yang ada di dalam aplikasi ini akan aman. Oke. Jadi sahabat Tipol nanti bisa nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Sebentar lagi Jakarta akan memiliki sistem transportasi yang terintegrasi ya, seperti tadi ya dibilang di Paris, di Hong Kong, dan di negara-negara maju lainnya. Nah Pak Kamal, kalau berbicara tentang masukan nih dari masyarakat sendiri, sebetulnya kan tadi kalau dilihat ada masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan kartunya. Nah nanti ke depan apakah juga vending machine atau yang lain-lainnya itu sama seperti kartu elektronik biasa atau gimana sih Pak? Jadi nanti vending machine di semua halte, semua stasiun akan menjual kartu transportasi ini dan juga bisa melakukan top up saldo. Oke. Jadi ini yang paling penting karena sekarang kenapa orang menggunakan kartu yang berbeda-beda dan tidak bisa top up secara bersamaan, karena memang di masing-masing halte itu tidak tersedia top up untuk semua kartu gitu kan, kartunya ada banyak. Jadi ini standarnya akan diseragamkan. Kita mulai dengan satu penerbit gitu ya. Nanti di tahun depan juga perbankan juga kami berikan kesempatan yang sama mirip dengan kartu yang lama, mengikuti standar kami dan untuk bisa dijual di masing-masing halte, stasiun, dan juga top up-nya bisa di masing-masing halte dan stasiun. Jadi ini untuk mempermudah mereka bisa menggunakan kartu yang sama untuk di semua moda dan juga bisa melakukan top up dan pengisian di masing-masing halte dan stasiun. Plus nanti di Agustus 2022, kenapa ini standarnya perlu baru? Karena akan ada integrasi antara kartu dan aplikasi yang kami sebut dengan account based ticketing. Nah, account based ticketing itu nanti saldonya akan saling terhubung. Jadi kalau misalkan kartunya hilang, saldonya masih ada di aplikasi, bisa diganti kartu baru, saldonya kembali lagi. Dan yang lebih canggih lagi, adanya transportasi yang memberikan kesetaraan. Artinya yang perlu diberikan tarif yang lebih murah, itu bisa secara otomatis menyesuaikan profilnya. Jadi nanti ada kewajiban bagi yang ingin memiliki akun atau menikmati tarif khusus untuk memasukkan identitasnya secara lengkap, baik itu NIK, kemudian scan KTP-nya dan sebagainya. Akan ada verifikasi, setelah diverifikasi akan bisa menikmati langsung tarif yang lebih ekonomis. Nah ini sebetulnya yang menarik ya, karena ternyata di situ ada kesetaraan dan subsidinya nanti bisa tepat sasaran, begitu ya Pak Kamal? Betul. Jadi warga bisa menikmati tarif sesuai dengan kebutuhannya dan juga pemerintah memberikan subsidi tepat sasaran sehingga juga lebih efektif dan efisien. Baik Pak Kamal, kalau kita berbicara tentang persiapan, tentunya dari PT Jaklingko Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai uji coba gitu ya Pak ya. Nah selama ini evaluasi dari uji coba tersebut seperti apa dan milestone-nya nanti jangka pendek sama jangka panjangnya seperti apa Pak? Ya. Jadi evaluasi dari uji coba sekarang kami sudah lakukan ratusan peserta uji coba ya. Dan itu melibatkan banyak stakeholders dari operator, kemudian juga dari regulator, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga dari komunitas, kemudian juga dari media juga sudah kami undang. Dan ini akan kami lakukan terus. Kami lakukan setiap minggu ada uji coba sampai nanti saatnya dibuka kepada publik.
Dan evaluasi kami untuk uji coba ini bisa berjalan, semuanya bisa diterima oleh masing-masing moda. Jadi sistemnya, platformnya sebetulnya sudah cukup akseptabilitasnya di semua moda. Nah, sekarang yang menjadi evaluasi memang ada beberapa moda yang lebih cepat gitu prosesnya, ada beberapa moda yang mungkin waktu prosesnya kok masih perlu dipercepat lagi. Nah, ini ada standarisasi yang kami lakukan di setiap modanya, di setiap sensornya. Kami pastikan semuanya nanti level of service-nya itu sama. Jadi semuanya bisa dipastikan untuk kelancarannya, experience-nya nanti sama seragam di semua moda. Dan ini kami lakukan penyempurnaan terus, baik dari sisi tampilan di aplikasinya, karena yang di-scan itu adalah tampilan QR code-nya. Kemudian juga untuk penempatan sensornya, dan ini akan kami lakukan standar juga nanti sampai ke mikrotrans, kemudian sampai ke yang di luar BRT juga. Dan ini komitmen kami untuk berikan yang terbaik ya. Jadi setara dengan kota-kota yang terbaik di dunia gitu untuk warga Jakarta. Oke, berarti nanti harus terstandar dengan baik, termasuk real time moda transportasi seperti apa, kemudian juga waktu tap segala macamnya itu udah terstandar dengan baik, semua harus sudah siap gitu ya. Semuanya harus sudah siap. Nah, itu milestone-nya sendiri nih Pak, bulan apa saja akan seperti apa programnya, bisa dijelasin nih Pak? Kalau nggak salah tadi bulan Agustus akan ada seperti apa, silakan Pak. Iya, jadi perluasan uji coba ini kami lakukan setiap minggunya sekarang sampai dengan bulan Desember. Dan sebetulnya nanti di awal Januari semua gerbang, semua gate secara teknis sudah siap untuk menerima kartu dan aplikasi kami. Kemudian nanti di bulan Maret akan ada peluncuran tarif integrasi menggunakan aplikasi dan kartu kami. Dan juga ada yang kami sebut sebagai mobility as a service. Ini satu hal yang baru di dunia, sebuah inovasi dan standar di kota-kota modern lainnya. Bahwa aplikasi dan kartu kami ini nanti akan menjadi platform integrasi bukan hanya 4 moda tadi, tapi keseluruhan. Jadi untuk ojek, untuk taksi, mikrotrans juga. Jadi operasi-operasi itu operator-operator tadi akan masuk di dalamnya gitu. Dan menjawab pertanyaan tadi, ini bagaimana supaya bisa saling menguntungkan? Tentunya ada yang disepakati secara B2B juga dengan masing-masing operator ini. Oke. Pak, terkait dengan korporasi nih, membuat ekosistem transportasi yang sehat itu kan sebetulnya dari pelayanan publiknya juga berjalan, namun secara korporasi juga tetap harus menguntungkan. Karena kadang-kadang nih selama ini kalau kita lihat BUMN, ada juga BUMN yang dia melayani publik tapi mungkin secara keuangannya itu merugi. Nah, kira-kira ini PT Jaklingko ada trik-trik khusus seperti itu biar berjalan berdampingan bagus nggak tuh Pak? Jadi kami sebelum PT Jaklingko Indonesia ini berdiri sudah melakukan kajian dengan konsultan internasional juga yang punya background untuk konsultan manajemen, kemudian juga untuk konsultan hukum dan sebagainya, itu sudah sangat lengkap gitu sampai transportasinya juga. Dan mereka membuat bisnis model yang berkeadilan juga begitu antara Jaklingko Indonesia dengan investor, mitra strategis ini yang menanggung semua capex dan opexnya, dan juga para operator yang nanti akan turut berkontribusi dalam fee untuk mengembalikan capex dan opex ini. Semuanya sudah dihitung dan memang capex opex ini kan perlu mengambil sebagian fee dari masing-masing operator ini. Tapi berdasarkan kajian dan proyeksi dari konsultan kami, nantinya peningkatan jumlah penumpang sebagai hasil dari integrasi ini akan lebih tinggi dibandingkan dari fee yang dibutuhkan untuk mengembalikan capex dan opex-nya. Ini satu terobosan ya. Jadi sebetulnya Jaklingko Indonesia ini dalam melaksanakan implementasinya tidak perlu anggaran khusus gitu ya. Semuanya investasinya datangnya dari mitra strategis, dari swasta, dan secara jangka panjang itu dikembalikan secara operasional mengambil dari fee yang setara dan dengan transaksi dan volume yang ada di penumpang masing-masing operator begitu. Oke, jadi pelayanan tidak akan mengorbankan semuanya neraca sejalan. Keuangan ya, Semuanya sejalan. Iya, betul. Tapi kalau boleh kasih bocoran nih ke sahabat Tipol, sebetulnya belanja modalnya berapa dan kemudian nanti break even point-nya itu kira-kira berapa tahun sih Pak baru balik modal?
Ya, jadi ini investasinya besar sekali ya. Kalau kita bicara secara umum, totalnya ini sampai 991 miliar selama 8 tahun. Jadi kita mempertimbangkan bukan hanya investasi di awal dari tadi penerapan kartu transportasi dan aplikasi, kemudian tarif integrasi sampai ke account-based ticketing, tapi juga untuk memastikan pelayanannya ini terus konsisten selama 8 tahun ke depan, dan bahkan di tahun ke-7 nanti akan ada hardware refresh, akan ada akan ada update asetnya supaya teknologinya juga bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga nanti di tahun ke-8 itu akan diserah terimakan oleh mitra strategis begitu. Jadi ada semacam transfer aset yang sudah dibangun, dan ini akan menjadi milik keluarga BUMD BUMN ini gitu ya, dalam mendukung operasional integrasinya. Jadi ini memang suatu proses jangka panjang. Kalau bicara kapan serah terimanya, ini dilakukan 8 tahun karena memang investasinya sangat besar dan perlu dikembalikan melalui sebagian dari pendapatan operasional masing-masing operator itu gitu. Baik, kita doakan bersama nih sahabat Ipol, biar semua bisa berjalan dengan baik, sesuai korporasi juga berjalan, pelayanan publik juga tidak terkorbankan. Begitu ya, betul, Pak Kamal ya. Betul. Pak Kamal, biar lebih lengkap nih, kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari netizen yang kami himpun dari indopostonline.id, Instagram kita, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon dijawab ya Pak ya. Silakan. Pertama dari @jenar Mahesa. Apa kelebihan kartu Jaklingko dengan kartu uang elektronik yang sekarang ada? Ya. Kelebihannya adalah ada data transportasi antar moda. Jadi di dalamnya ketika melakukan perjalanan misalkan selama 3 jam, dimulai dari KCI, kemudian dilanjutkan dengan MRT, Transjakarta, haltenya, kemudian modanya, waktunya itu tercatat di sini untuk membantu menghitung tarif integrasinya. Jadi kalau sekarang karena tidak ada histori perjalanan yang utuh, itu hanya bisa diberikan tarif sesuai dengan masing-masing modanya. Kalau kita gabungkan menjadi penjumlahan biasa, jadi misalkan kalau menggunakan tarif MRT Jakarta maksimum 14.000 ditambah KCI misalkan 3.000 menjadi 17.000. Nah, ini nanti ke depannya dengan adanya histori perjalanan yang utuh tadi antar moda, nanti akan ada cap maksimumnya yang tentunya lebih ekonomis dari itu untuk mendorong pengguna ini akan integrasikan antar moda. Jadi kalau sekarang cenderung hanya menggunakan satu moda begitu ya, dan itu nantinya ketika keluar dari jalur moda tersebut harus dilanjutkan dengan kendaraan pribadi. Nah, ini jadi kedepannya ini sebetulnya semua titik di Jabodetabek ini bisa dijangkau oleh angkutan umum, dan itu dipermudah dengan kartu yang baru ini, dan ini menjadi platform untuk tarif integrasinya. Dan berikutnya di Agustus 2022 nanti akan terintegrasi dengan aplikasinya. Jadi ini akan sudah didesain platformnya ini, memang saldonya akan bisa terintegrasi dengan saldo yang ada di aplikasi. Ini juga akan bisa mempermudah juga seperti tadi pertanyaan tadi dari Sobat Ipol, untuk bisa nanti ketika melakukan top up lebih mudah, kemudian juga ketika misalkan kartu hilang bisa diganti kembali gitu, saldonya tetap aman. Sekarang kalau di kartu ini saldonya hanya di kartu, kalau hilang wassalam. Betul, gitu. kalau kartu uang elektronik yang kita punya sekarang begitu kan. Gitu. Begitu. Kalau itu berarti nggak mungkin, maksudnya sudah ada jaminan nggak akan mungkin hilang gitu ya Pak ya? Tidak akan hilang. Oke, baik. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Kamal dari @Caroline. Pak, kalau pakai e-money saya biasa naik Transjakarta satu kartu bisa tap berkali-kali, ajak anak. Kalau Jaklingko bisa nggak ya? Jadi ini prinsipnya dulu nih. Prinsipnya memang di proses yang baru nanti kami akan sosialisasikan supaya masing-masing pengguna ini satu kartu, supaya bisa membantu mereka juga masing-masing bisa menikmati tarif integrasi. Kalau misalkan digunakan bersama-sama seperti sekarang, itu nantinya jadinya tarifnya akan dijumlahkan aritmetik biasa gitu ya, ditotalkan, nanti jadi tidak bisa menikmati tarif integrasinya. Kemudian juga kenapa harus gunakan satu kartu satu pengguna? Ini juga untuk membantu secara jangka panjang untuk sobat-sobat Ipol nanti ya. Jadi
data yang dikumpulkan di Jaklingko Indonesia ini akan dievaluasi oleh pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan improvement transportasi Jakarta secara menyeluruh nanti ke depannya. Nanti kita bisa lihat data jalur yang padat, kemudian jam sibuknya seperti apa, mungkin diperlukan tambahan bis, diperlukan tambahan rangkaian kereta gitu. Jadi ini sebetulnya ujungnya untuk memberikan layanan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk seluruh warga Jakarta begitu. Dan tentunya tadi kalau untuk Caroline, kartu itu jadi bisa kita tahu ya profil dari si pengguna kartu itu, apakah dia dapat diskon atau enggak. Iya. Nah itu keuntungan lain mungkin ya Pak ya? Iya betul. Untuk menghitung apakah dapat diskon atau tidak berdasarkan profilnya. Betul. Iya betul. Kalau selama ini kartu yang biasa itu tidak bisa seperti itu Pak. Kalau Jaklingko bisa ya? Iya Jaklingko bisa. Betul. Baik Pak Kamal, kemudian pertanyaan selanjutnya dari @zahra_hidayah. Kapan Jaklingko untuk angkot atau mikrotrans terintegrasi? Kapan Jaklingko mengintegrasikan dengan mikrotrans? Mungkin itu maksudnya. Iya. Jadi sesuai dengan target kami setelah fase 1 ini di Maret 2022 di fase 2 itu akan mengintegrasikan seluruh mikrotrans dalam platform Jaklingko. Baik dari sisi hardware-nya untuk memastikan bisa menerima kartu transportasi ini maupun dengan tarifnya juga. Tarifnya juga akan nanti terintegrasi dengan Jaklingko dengan moda-moda lainnya di Maret 2022. Oke. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Kamal atas kesediaannya menjawab pertanyaan netizen. Tapi sebelum kita akhir ini Pak, ada game sedikit nih, pertanyaan cepat biasa khas dari podcast Ipol. Nanti ini pertanyaan tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah. Tolong dijawab dengan cepat, tidak usah berpikir terlalu mendalam ya Pak ya. Ini jadi dibuat santai aja. Akan ada 10 pertanyaan, siap nih? Siap. Oke, sahabat Ipol ikut menyimak ya. Iya. Oke, pertanyaan cepat pertama. Iya. Pilih sepeda atau jalan kaki? Sepeda. Pilih bebas macet atau bebas polusi? Bebas polusi. Pilih Jakarta atau ibu kota baru? Pilih dua-duanya. Oke. Pilih disopirin kendaraan pribadi atau disopirin taksi online? Disopirin taksi ya. Oh, taksi online. Iya. Iya. Mobil tenaga listrik atau mobil tenaga surya? Mobil tenaga listrik. Oke. Iya. Pilih yang bahan bakar gas atau bahan bakar fosil? Bahan bakar gas. Oke. Iya. Pilih pilih MRT Kelapa Gading Rawamangun atau monorel Kuningan? LRT Rawamangun Kelapa Gading karena sudah jadi. Ya. Oke, itu LRT ya tadi ya, bukan MRT ya. Iya, betul. Pak Kamal ingin jadi YouTuber atau selebgram? YouTuber. Oh, itu. Pengen Jakarta bebas sampah atau bebas banjir? Bebas sampah. Iya. Oh, bebas sampah. Iya. Naik MRT atau komuter? Naik komuter. Naik komuter. Tadi kenapa nih Pak milih yang dua-duanya nih untuk ibu kota baru sama Jakarta? Karena dua-duanya perlu integrasi transportasi. Ini makanya disebut dengan Jaklingko Indonesia karena kami tugas untuk dimulai dari Jabodetabek, dari Jakarta, tapi sesuai dengan integrasi yang pada saat penandatanganan pemegang saham di tahun lalu di kantor Kementerian Perhubungan, memang ini divisikan untuk seluruh Indonesia. Jadi kami akan menjadi model untuk kota-kota lain di Indonesia, dan ini memang suatu hal yang wajar ya untuk kota-kota modern gitu dimanapun di Indonesia untuk diintegrasikan transportasinya. Baik, itu penjelasan yang sangat paripurna nih ya. Jadi untuk contoh semua kota-kota di Indonesia mudah-mudahan bisa semodern Jakarta dan ibu kota baru nanti lagi ya. Amin. Oke. Pak Kamal, terima kasih sudah menemani bincang podcast Ipol kali ini. Salam untuk karyawan, mudah-mudahan mereka tetap terus berkarya, bisa beraktivitas untuk melayani publik nih Pak. Terima kasih. Kapan-kapan kita bisa podcast lagi nih Pak ya untuk membahas hal lain nih. Siap, iya. Oke sahabat Ipol, tinggal selangkah lagi Jakarta akan menjadi kota modern yang sejajar dengan kota-kota lainnya di dunia. Transportasi publik yang terintegrasi tak hanya membuat masyarakatnya bangga, namun juga mampu menciptakan mobilitas yang cepat, efektif, dan ramah lingkungan. Kesemuanya membutuhkan dukungan ekosistem transportasi, salah satunya melalui sistem pembayaran yang setara dan terintegrasi dengan baik. Tentunya PT Jaklingko Indonesia yang diamanahkan bertugas untuk hal tersebut kita harapkan mampu mewujudkan mimpi Jakarta dan juga mimpi Indonesia.
Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir acara, tapi jangan khawatir, bincang Sipol akan kembali hadir dengan narasumber dan tema lainnya yang tak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol serta follow akun media sosial Indopos Online. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif Riyadi beserta tim produksi Bincang Sipol dan narasumber spesial kami Bapak Muhammad Kamaludin pamit undur diri, sehat selalu dan salam transportasi publik.